Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Duyandayani dari program studi Hortikultura di kampus Polbangtan Yoma. Di sini saya akan eh, menghitung untuk skenario kondisi yang berubah, yang mengalami perubahan, atau mengecek sensitivitasnya dan mencari nilai penggantinya. Nah, yang part kemarin kan kita sudah menghitung yang kondisi normal. Ini yang kondisi normalnya. Ini kondisi normal. Selanjutnya kita buat yang kondisi perubahannya. Di sini kita buat tabelnya. Tabelnya seperti yang kondisi normal, tabelnya seperti yang kondisi normal. Pemasukan juga sama, pengeluaran ini juga sama semuanya. Sampai ke bawah, kecuali yang ini angka-angkanya. Nah, kali ini kita cek dulu. Nol, nol. Ini kita tidak bisa eh, kayak sembarangan memilih, oh aku pengen merubah variabel ini, oh aku inginnya merubah yang variabel ini tidak bisa. Jadi kita harus harus mencarinya apa sih yang berubah dengan cara kita mempresentasikan ini yang di sini. Caranya itu ini biaya investasi, biaya investasi ini jadi biaya investasi dikalikan dengan biaya pengeluaran ya. Kok dikalikan sama? Biaya investasi bagi dengan biaya total pengeluarannya. Nah, tetapi di sini biaya pengeluaran dikunci untuk bahasan kolomnya itu dikunci. Dikasih tanda ini bulan ini. Nah, dikunci. Nah, ini kita setelah itu tinggal tarik ke bawah sampai ke nah, ini sudah ketemu. Ini di total semuanya. Ini jadi total pengeluarannya itu dari apa namanya total biaya investasi, biaya variabelnya, dan biaya tetapnya. Untuk sum ya, sum dapatnya persen. Tapi harus ini nanti satu hari nanti. Nah, terus habis itu kita lihat di sini yang tertinggi itu di biaya investasi 55%. Dan eh, kedua itu di biaya tetap. Nah, biaya tetap ini itu apa sih yang paling besar tuh, yang paling berpengaruh itu ternyata di penyusutan per tahunnya. Nah, ini jumlah panen harga panen kita ini juga yang sensitif. Jadi ini yang mau kita uji. Ini kita kasih warna merah. Terus biaya investasi juga dikasih warna merah. Terus yang tadi biaya tetap penyusutan per tahun dikasih warna merah. Setelah itu apa namanya? Ini untuk yang tidak berpengaruh ini yang warna hitam ini tinggal kita samakan dengan kondisi normal. Nah, nih, jadi langsung disama dengan ganda saja. Nanti tinggal ditarik ke bawah, tarik ke bawah, tarik ke sampai seperti biasa. Sama seperti halnya dengan yang lain. Ya, pokoknya yang hitam-hitam ini tuh sama dengan yang kondisi normal ya. Terus yang merah ini, nih tentunya ini untuk yang jumlah panen. Nah, jumlah panen ini rumusnya kondisi normal. Ini kondisi normal di tahun ke-6 ini ditambahkan dengan eh ini perkiraan perubahannya, persentasenya nanti. Tapi ini dikunci ya, dikunci sama.
pakai caranya itu, ya nanti tadi dikali dengan kondisi normal. Sama dengan, sama ini, sama dengan kondisi normalnya ini, terus ditambahkan dengan persentasenya ini, tapi di sini kita kunci dengan cara klik shift terus nomor 4. Nah, di, ya ini sebenarnya dikunci terus dibagi dengan sama lagi jumlah panennya lagi. Oke. Terus kita tutup kurung. Oh, maaf dikali. Ternyata ini dikali bukan dibagi. Dikali. Sudah. Nanti ini kita tinggal tarik ke samping. Terus untuk harga panen juga sama. Harga panen sama dengan harga panen kondisi normal. Ini ditambah dengan persentasenya. Ini dikunci ya. Dan kita klik shift terus nanti yang nomor 4. Nah, terus habis itu dikalikan dengan kondisi normal lagi. Hmm. Nah, nah, nanti tinggal ditarik ke belakang. Hmm. Terus habis itu lanjut di pengeluaran. Nah, terus ini yang biaya investasi juga sama dengan di kondisi normal ditambahkan dengan ini perkiraan perubahannya terus dikalikan dengan kondisi normal lagi. Nanti tinggal tarik ke belakang. Ini untuk yang hitam tadi tinggal di copy paste. Untuk penyusutan per tahun juga sama. Nih, ini kondisi normal ditambahkan dengan perkiraan perubahan dikalikan dengan kondisi normal lagi. Nanti tinggal ditarik ke belakang. Sudah. Lalu selanjutnya eh, kita jumlahkan dulu nih selama total selama 5 tahunnya nih pengeluaran bensinnya. Bentar, sama dengan pengeluarannya. Nah, ini tinggal tarik ke bawah. Oh, oh, oh. Tarik ke biaya tetap. Mana biaya tetap nih? Biaya tetap nih. Nah, dah. Untuk pemasukan juga sama. Itu ya pemasukan. Terus ini kan nanti masih 0% ya. Jadi di sini saya mau perkiraan perubahannya itu 40%. Ya, 40%. Di sini kita tinggal ganti nih 0% ini dengan 40%. Nah, karena ini nilai mutlak, jadi nanti kita ya, nanti kita kasih tanda negatifnya dengan min 40%. Oke. Nah, jadi yang tadi awalnya itu per sebentar. Nah, hmm, ini per tahunnya ini jumlah panennya 50.000 setelah mengalami perubahan penurunan 40%, ya 40% itu menjadi per tahunnya 30.000.
Nah, ini jelas nih mengalami sensitivitas ya. Kita lihat di sini. Nah, ini NPV-nya jadi negatif, gross PC-nya jadi 0, di bawah 1, net PC-nya juga di bawah 1, IRR-nya juga lebih kecil dari asumsi DF-nya tadi, diskon rate-nya tadi. Nah, ini kita ini kita salin di sini dulu kita buat interpretasi kelayakan usaha kondisi normalnya. Jadi MPV-nya lebih dari 0, IRR-nya lebih dari diskon rate-nya, gross BC-nya lebih dari 1, net BC lebih dari 1, dan payback period-nya lebih dari umur payback period-nya kurang dari umur bisnisnya. Nah, kurang dari. Nah, tetapi di usaha yang saya analisis ini, ternyata payback period-nya ini lebih dari umur bisnis. Oh iya, nah, nanti berarti lebih dari umur bisnis. Nah, ternyata yang saya analisis ini payback period-nya itu lebih dari umur bisnis. Maka pada kondisi normal, kriteria payback period tidak terpenuhi karena lebih dari umur bisnis. Usaha dikatakan tidak layak. Nah, kita lanjut yang interpretasi sensitivitas. Di sini ada kolom kriteria investasi, kondisi normal, baru, nilai perubahan turunannya panen itu 40%, terus perubahan variabel dan keterangan sensitivitas. Ini diisi NPV, gross BC, net BC, IRR. Terus di kondisi normal kita tinggal salin. Nih, kondisi normal, mana kondisi normal. Nah, ini kita tinggal salin sampai di IRR. Nah, terus kita eh, tempelkan di sini. Kita pilih yang pasta spesial yang value. Nah, yang value aja. Nah, untuk yang baru juga sama, NPV yang ini tadi kan 40% nih. NPV-nya mana? Nah, ini kita copy. Nah, ini kita copy. Terus kita copy, kita tempelkan di sini sama di pasta values. Nah, nah ini eh, nilai perubahan penurunan panen 40% ini diketahui dengan cara nih. Jadi yang baru, NPV baru dikurangi dengan NPV lama dibagi dengan kondisi normalnya nih, NPV lama. Jadi yang baru dikurangi kondisi normal terus dibagi dengan kondisi normal. Ya, tetapi di depan harus dikasih eh, tanda negatif karena ini nilainya mutlak. Oke. Nah, nanti kita tinggal tarik ke bawah nih. Nah, sudah. Terus kan tadi perubahan variabelnya kan 40% ya. Nah, yang nilai perubahannya penurunan ini lebih dari perubahan variabel, jadi itu dikatakan sensitif. Nah, di sini yang kurang dari perubahan variabel itu hanya gross BC-nya. Nih, jadi keputusannya variabel jumlah panen merupakan variabel yang sensitif. Kita lanjut mencari interpretasi nilai pengganti. Jika variabel jumlah panen merupakan variabel sensitif, maka nilai dapat ditolerir oleh usaha berkumpul 38%. Terus, nah ini cara mencari interpretasi nilai penggantinya ini caranya. Ini di sini. Nah, kita menggunakan NPV. Mana NPV? Di sini NPV. Terus, nah untuk mencari nilai penggantinya itu kita coba pakai yang kriteria investasinya itu NPV. Sini.
Kita klik NPV-nya. Nah, aku masih eh nah ini tuh kita nolkan dulu guys. Ini nolkan dulu. Nah, jangan lupa ya ini dikembalikan ke nol dulu. Ya, kita klik NPV. Ini NPV. Lalu pilih data. What if analyze. Gosip. Terus, nah di sini kan nih ya NPV-nya. Ini tuh dikunci dulu ya, dikunci. Terus, nah, sampai shift terus nomor 4 terus sampai muncul tanda dolar. Nah, yang tuh value ini diisi 0. Karena apa? Karena NPV ini titik kritisnya itu 0. Jadi usaha dikatakan layak itu jika NPV-nya lebih dari 0. Nah, jadi kita di sini diisi 0. Terus B misalnya ini kita isikan dengan yang mau kita tahu. Nah, ini jumlah poundnya di sini perubahan. Nah, kita klik OK. Nah, kita tahu nih, ternyata eh, toleransinya untuk jumlah panen ini perkiraan perubahannya itu di 38%, penurunan 38%, penurunan panen 38%. Jadi, jika variabel jumlah panen merupakan variabel yang sensitif, maka nilai yang dapat ditolerir oleh usaha ini apabila terjadi penurunan itu sebesar 38%. Nah, kalau itu penurunannya di atas 38%, maka usaha ini menjadi tidak layak. Seperti itu. Nah, ini tadi untuk persentase yang ada ya. Oke, Ian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.